Ibu Hajah Nina Agustina. Ibu Hajah Nina Agustina, SH, MH, CRA, lahir di Purwodadi pada tanggal 17 Agustus 1973. Beliau merupakan putri dari pasangan Bapak mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar dan Ibu Ida Yulianti. Beliau bersekolah di SD Kemala Bayangkari pada tahun 1981 sampai 1986. Lalu melanjutkan di SMP Negeri 1 Blora pada tahun 1986 sampai dengan 1989. Lalu beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Klaten pada tahun 1989 sampai dengan 1992. Melanjutkan di jenjang perkuliahan, beliau mengambil strata 1 di UPN Veteran Jakarta pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2012. Lalu beliau mengambil program magister di UPN Veteran Jakarta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pengalaman organisasi beliau yaitu yang pertama sebagai Ketua Bidang Hukum di DPP PDI Perjuangan, Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, Bendahara Umum di DPP Gerakan Nelayan dan Tani pada tahun 2016 sampai sekarang, Sekjen di Indonesian Korean Friendship Association pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau bekerja sebagai Ketua Yayasan Dai An-Nur Losarang Indramayu pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, Direktur CV Dinda Abadi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, Komisaris PT Dinda Abadi 2019 sampai dengan sekarang, Direktur Utama PT Delta Buana Pratama 2013 sampai dengan sekarang, serta Managing Partner di NDB Law Firm and Partners pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kenapa kelompok kami memilih Ibu Hajah Nina Agustina? Yang pertama, karena Ibu Hajah Nina Agustina merupakan tokoh Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Yang kedua, di masa 1 tahun lebih kepemimpinannya, sudah banyak terdapat perubahan signifikan ke arah yang baik. Lalu, yang ketiga, dalam jangka waktu 1 tahun, berbagai penghargaan dianugerahkan kepada beliau. Berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Poin ini menjadi salah satu core values paling penting. Ibu Hajah Nina Agustina selalu ramah dan cekatan dalam respon keluhan-keluhan masyarakat di media sosial. Selain itu, tindak lanjut dari keluhan tersebut selalu cepat. Salah satu contohnya adalah keluhan mengenai sulitnya akses pembuatan KTP bagi penyandang disabilitas yang berumur 23 tahun. Dengan membawa tim pembuatan KTP ke tempat tinggal, masalah tersebut dapat teratasi. Di kondisi saat ini, belum banyak yang mau melaksanakan program seperti ini. Padahal, dengan terus dilakukannya program tersebut dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas. Sebagai ASN, kita harus terus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tidak hanya itu, poin ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan juga sama pentingnya, karena kebutuhan masyarakat akan terus berkembang dan lebih kompleks. Akuntabel, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Setiap dana bantuan yang diserahkan dipublikasikan melalui sosial media beliau. Sejalan dengan tuntutan masyarakat saat ini, pejabat negara memanfaatkan sosial media sebagai publikasi penyaluran dana dan kemana dana atau uang itu dialokasikan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Sebagai ASN, kita harus bisa menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab. Artinya, kita harus mempergunakan kekayaan negara dengan jujur dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Di masa yang akan datang, masyarakat akan semakin kritis dalam mengamati setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Maka dari itu, ASN dituntut memberikan yang terbaik dalam setiap tindakannya. Kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Dalam hal ini, untuk mengembangkan potensi diri dan menambah keterampilan, salah satu contohnya, beliau melaksanakan studi banding pertanian ke Balitbank Mikroba Google di Cinangka. Yang kedua, melaksanakan tugas kualitas terbaik. Perilaku core values ini dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan yang dianugerahkan kepada Ibu Hajah Nina Agustina. Penghargaan yang pernah diterima antara lain Women of the Year Indramayu Anugerah Times Indonesia tahun 2021, penghargaan Ajen Pangaping dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat di tahun 2022, penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah dari Top Business tahun 2022. Sejalan dengan masa kini, diperlukan peningkatan kompetensi diri karena permasalahan yang mengancam semakin banyak dan beragam. Selain itu, peningkatan kompetensi juga akan memberikan pelayanan yang prima. Sebagai ASN, di masa yang akan datang, harus terus meningkatkan kompetensi. Kita juga akan dituntut berpikir kreatif agar dapat berinovasi dan menciptakan terobosan-terobosan. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ibu Hajah Nina Agustina sering menyalurkan bantuan secara langsung. Selain itu, beliau selalu berbaur dengan masyarakat dari beragam latar belakang. Sejalan dengan kebutuhan saat ini, di Indonesia membutuhkan teladan yang menunjukkan sikap toleransi dan tidak diskriminatif, supaya keutuhan bangsa dapat terjaga. Penerapan harmonis harus terus dilakukan, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, sehingga sikap tenggang rasa dan saling menghormati sangat diperlukan sampai kapanpun. Loyal, Bupati Indramayu, yaitu Ibu Hajah Nina Agustina, selalu aktif untuk menunjukkan identitas diri Kabupaten Indramayu melalui media sosialnya. Hal tersebut sangat positif untuk dilakukan karena mampu memperkenalkan berbagai situasi dan keunikan Kabupaten Indramayu kepada banyak orang. Beliau seringkali menunjukkan rasa cinta dan bangganya kepada Kabupaten Indramayu melalui momen kegiatan yang diunggah di media sosial. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa beliau memiliki dedikasi luar biasa untuk memajukan kebudayaan Kabupaten Indramayu di hadapan bangsa dan negara Indonesia, bahkan dalam cakupan internasional. Contohnya saja, pada 7 Februari tahun 2022, beliau membawa tim tari topeng Indramayu di acara Gala Dinner Hari Pers Nasional tahun 2022. Tarian tradisional Indramayu disaksikan dan mendapat apresiasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Dewan Pers, Ketua PWI Pusat, dan Duta Besar Negara Sahabat. Bagi ASN, nilai loyal untuk bangsa dan negara adalah sebuah keharusan. Sikap dan perilaku yang telah ditunjukkan oleh Ibu Hajah Nina Agustina adalah salah satu contohnya. Beliau menunjukkan sisi loyalnya kepada kebudayaan khas Indramayu. Hal tersebut bagus untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali budaya lokal, yang tidak dapat dipungkiri jika kebudayaan lokal sudah tergerus dengan budaya bangsa lain. Adaptif, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, Ibu Hajah Nina Agustina bersama jajaran pemerintah Kabupaten Indramayu proaktif membuat berbagai program kerja baru sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program kerja tersebut antara lain, yang pertama, Dokmaru, Dokter Masuk Rumah, yaitu layanan kesehatan yang menghadirkan bentuk pelayanan langsung ke rumah warga. Lalu yang kedua ada ICETA, Indramayu Cepat Tanggap, memberikan solusi pertolongan pertama kemanusiaan dan kedaruratan. Warga dapat melapor melalui nomor telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang ketiga ada DEKAT, Desa Kabeh Terang, mengurangi angka kriminalitas dan kecelakaan dengan membangun 1000 titik penerangan jalan umum di tingkat desa. Lalu, yang keempat ada KRUCIL, Kredit Usaha Warung Kecil,
memberikan kredit kepada warung kecil dan UMKM untuk mendorong perekonomian wong cilik melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Daerah, mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta. Lalu yang terakhir ada PERI, Perempuan Berdikari. Pemberdayaan ekonomi yang diberikan pada perempuan purna pekerja migran Indonesia dalam bentuk pelatihan, keterampilan dan fasilitasi akses peminjaman modal dari perbankan. Kolaboratif. Ibu Hajah Nina Agustina banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Kerjasama ini salah satunya dengan penandatanganan kerjasama antara PT Food Station Cipinang Jaya dengan CV Reagro Lestari. Dari kerjasama tersebut, PT Food Station akan memberikan bimbingan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi padi dan memberikan pinjaman permodalan kepada para petani. Semoga kerjasama ini dapat memberikan keuntungan semua pihak, bagi para petani Indramayu khususnya. Produksi padi juga meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Sejalan dengan kebutuhan pangan di Indonesia, saat ini kolaborasi antara pihak diharapkan mampu memberikan ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta akses penduduk terhadap pangan mudah selepas pandemi panjang. Penerapan di masa mendatang, kolaboratif akan terus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang beragam akan mampu memenuhi perkembangan zaman. Sebagai ASN, kolaboratif akan membantu dalam menyelesaikan masalah lebih cepat dan mendorong hasil yang lebih baik.